Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jurnalis Metro TV Sisilia Sinabariba mengecek langsung kondisi lapangan di lengkungan panjang LRT di Gatot Subroto Kuningan yang sempat heboh karena salah desain. Berikut liputan Sisilia Sinabariba dan juru kamera Joy Adi Nugroho. Jalur lengkung Light Rail Transit LRT Jabodebek atau Longspan LRT Jabodebek di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan menjadi perbincangan beberapa waktu terakhir. Hal ini ujung dari pernyataan yang sempat dikeluarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiratmojo yang menyatakan bahwa jalur ini ternyata terlalu sempit untuk bisa dilewati oleh LRT. Sehingga jika LRT melewati jalur ini harus mengurangi laju kecepatannya setidaknya hingga 20 km per jam untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat melintasi jalur lengkung tersebut. Muncul kemudian tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pihaknya akan meminta pihak terkait, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN maupun pihak lainnya untuk segera melakukan perbaikan dan mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan. Padahal sebelumnya pada saat pembangunan ataupun konstruksi jalur LRT ini beberapa tahun yang lalu, jalur lengkung ini menjadi salah satu yang dibanggakan karena desainnya berasal dari anak negeri, kemudian bahan-bahannya juga berasal dari dalam negeri. Namun ternyata jelang peresmiannya ataupun jelang dibuka untuk publik justru menimbulkan sebuah kekhawatiran baru terutama untuk faktor keselamatan dan juga keamanannya. Jalur lengkung ini memiliki radius lengkung 115 meter dengan panjang 148 meter. Namun ternyata setelah muncul pernyataan dari Wakil Menteri BUMN terkait dengan sempitnya jalur untuk bisa dilewati LRT, dampaknya berbagai hal. Mulai dari mundurnya jadwal untuk uji coba bagi publik yang seharusnya dijadwalkan pada akhir Juli lalu, kemudian mundur hingga pekan pertama bulan Agustus, hingga diperkirakan juga mundur untuk pembukaan secara komersilnya yang bisa dilakukan ataupun yang bisa digunakan secara publik. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menyatakan yang sebelumnya harusnya LRT ini bisa digunakan secara komersil pada 8 Agustus 2023 mendatang mundur hingga akhir Agustus 2023 karena masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan termasuk untuk terus melakukan uji coba dan memastikan faktor keamanan dan juga keselamatannya. Yang terkait dengan jalur yang dinilai sempit saja dalam konstruksi LRT ini. Namun, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiratmojo juga mengangkat mengenai perbedaan spesifikasi di kereta yang digunakan pada LRT Jabodebek ini. Ada 31 unit kereta yang digunakan yang ternyata ditemukan perbedaan spesifikasi antara satu kereta dengan kereta lainnya. Mulai dari perbedaan ukuran, berat, hingga perbedaan kecepatannya. Dampaknya adalah harus segera dilakukan perbaikan dari segi software atau perangkat lunak di masing-masing kereta dan ini membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Tuh, dibalik ini semua yang paling penting adalah faktor keamanan dan juga keselamatan masyarakat atau pengguna dari LRT Jabodebek. Dari Jakarta, Sisilia Sinabariba, Joy Adi Nugroho, Metro TV.